Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraisnia Praviana dari kelas 11 IPS 2. Di video ini saya akan memberikan materi mengenai pendudukan Jepang. Poin pertama yang akan saya ambil yaitu kedudukan Jepang di Indonesia. Sejak 9 Maret, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Awalnya, pada Februari 1942, invasi militer Jepang telah mencapai Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu pada 1 Maret 1942, Jepang secara serentak mendarat di Teluk Banten, Eretan, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Timur. Lalu di 5 Maret, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Setelah itu di 8 Maret 1942, kolonial Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Terus apa sih respon bangsa Indonesia pas Jepang itu masuk? Bangsa Indonesia menyambut Jepang dengan sukacita. Kenapa? Karena faktornya terpengaruh dari propaganda Jepang, terus adanya ramalan Jayabaya, dan dijanjikannya kemudahan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Jepang juga berusaha menghapus pengaruh Barat dengan membuat berbagai kebijakan. Pertama, Jepang membagi wilayah menjadi 3. Jadi ada wilayah 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing itu diperintah oleh tentara Jepang. Jepang juga mengatur pemerintahan sedemikian rupa hingga semuanya terkendali, mulai dari kota hingga desa. Selain itu, Jepang juga melibatkan tokoh-tokoh Indonesia untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang juga membuat organisasi sosial kemasyarakatan. Ada Gerakan 3A yang dibentuk pada April 1942 yang dipimpin oleh Hitoshi Shimizu dan Mr. Samsudin. Gerakan 3A itu memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan dibentuknya Gerakan 3A adalah untuk memikat dan mencari dukungan untuk kemenangan dalam rangka membentuk negara Asia Timur Raya. Selain itu, ada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA yang dibentuk pada 9 Maret 1943, didirikan oleh 4 serangkai dan bertujuan untuk membantu Jepang melawan sekutu. Namun karena Jepang berpikir kalau PUTRA itu membahayakan Jepang, jadi akhirnya diganti dengan Jawa Hokokai yang dibuat pada 1 Januari 1944. Tujuannya untuk menghimpun kekuatan rakyat dan menggalang kebaktiannya. Terus ada Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin. Itu dibentuk pada 1 Agustus 1943 dan bertugas untuk mengajukan usulan kepada pemerintah Jepang. Selain itu juga ada MIAI dan Masyumi. MIAI adalah satu-satunya organisasi nasional keagamaan yang mendapatkan banyak simpati dari kalangan umat Islam. Namun sama seperti PUTRA yang dipikir itu membahayakan bagi Jepang, akhirnya MIAI diubah dengan Masyumi, yaitu Majelis Syuro Islami, pada November 1943. Selain itu ada juga organisasi militer. Pertama ada Seinendan atau Barisan Pemuda yang dibentuk pada 29 April 1943. Anggotanya adalah pemuda berusia 14-22 tahun. Tujuannya mendidik dan melatih pemuda agar dapat melindungi tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Di 29 April itu juga dibentuk Keibodan atau Korps Kewaspadaan. Kali ini pemudanya berusia 26-45 tahun. Tujuannya untuk membantu polisi menjaga lalu lintas dan mengawasi desa. Lalu ada Fujimka atau Barisan Wanita. Itu dibentuk Agustus 1943 dan mereka tugasnya adalah mengumpulkan dana wajib, yaitu keperluan perang. Lalu ada Sushintai atau Barisan Pelopor. Itu dibentuk 14 September 1944 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Lalu ada juga organisasi militer, ada Heiho, yaitu pembantu prajurit yang dibentuk 1945 pada April dan anggotanya adalah pemuda 18-25 tahun. Jadi mereka membantu kesatuan angkatan perang Jepang. Lalu ada PETA, yaitu Pasukan Pembela Tanah Air yang dibentuk 3 Oktober 1943
Mereka adalah orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Tugas mereka adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Tapi selain diberikan kemudahan, Jepang juga melakukan banyak penindasan mulai dari bidang ekonomi, di bidang pendidikan dan kebudayaan juga pada menurun. Terus adanya Romusha. Romusha itu mereka dikerjakan dengan secara paksa untuk membangun sarana kebutuhan Jepang. Lalu poin ketiga ada proses menuju Indonesia merdeka. Pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Dan akhirnya Perdana Menteri Koiso menepati janjinya. Jadi dibentuklah BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang dipimpin oleh Dr. Regiman Widyodiningrat. Nah, demikian yang tadi materi yang sudah saya berikan. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.